nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul ya dalam kegiatan baiat. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Untuk kelas 9 mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa cina minggu kemarin ada baiat hari Sabtu, sekarang mah jadi hari Ahad? Ya, untuk semester sekarang dikarenakan jadwal masuk sekolahnya masih digilir antara kelas 7, 8, 9, maka pelaksanaan baiat dan menyanyikan Mars MH itu dilaksanakan secara bergantian antara hari Sabtu dan Ahad agar semua santri bisa mengalami. Wayahna mungkin kelas 8 bakal mengalami dua-duanya setiap minggu teh ya, setiap pekan teh. Tapi untuk kelas 8 hanya bisa mengalami salah satunya saja dalam satu pekan teh. Karena hari Ahad kelas 8 jadwalnya, jadi hanya bisa salah satu. Pekan sekarang hanya mengikuti baiat, pekan depan mungkin mengikuti menyanyikan lagu Mars MH. Tapi kalau untuk kelas 9 hari Sabtu Ahad kan masuk ya, jadinya mengalami dua-duanya seperti itu. Nah, untuk tausiah hari ini mungkin tidak akan banyak yang ingin Ibu sampaikan, hanya beberapa pesan saja yang realitanya nampak di depan kita. Dan ini menjadi masalah klasik dari dulu sepertinya ya, sampai detik ini, yaitu terkait dengan interaksi antar lawan jenis. Mengenai interaksi dengan lawan jenis, ini bukan hanya soal apakah bersentuhan atau tidak, tapi lebih awal dari itu. Apa itu? Yaitu terkait dengan komunikasi. Di sekolah kita ada peraturan untuk tidak berpacaran, ya, untuk tidak melanggar syar'i. Nah, mungkin masih ada yang membelokkan pengertiannya, yang memalingkan agar tetap aman, ini mah tidak pacaran, tidak melanggar, padahal kondisi interaksinya seperti layaknya mereka yang berpacaran gitu. Banyak mungkin di antara kalian, coba ya tanya ke hati masing-masing, dekat dengan lawan jenis, alasannya mau jadi teman dekat aku enggak, mau jadi sahabat aku enggak dengan lawan jenis teh. Ketika ada kesepakatan, oh iya hayu jadi teman dekat, oh iya hayu jadi sahabat, ternyata interaksinya seperti halnya di luaran sana yang sedang berpacaran. Sayang-sayangan lah, menjadikan namanya di status lah, menjadikan fotonya sebagai foto profil lah, bikin akun IG khusus untuk crushing. Coba ya, apakah seperti itu teman dekat? Apakah seperti itu sahabat? Tidak sayang ya. Hati-hati. Mungkin istilahnya hanya teman dekat, mungkin istilahnya hanya sahabatan. Tapi ketika interaksinya seperti itu bukan untuk bukan untuk interaksi teman dekat itu mah ya. Hati-hati. Jadi meskipun istilahnya bukan berpacaran, kalian menyepakatinya, tapi ketika interaksinya seperti itu, mohon maaf, itu pun sama gitu ya, tingkatan interaksinya sama saja dengan yang berpacaran. Maka mohon maaf ketika misalnya di kemudian hari saat ibu menemukan misalnya, Aisyah Nurnastiti misalnya, ibu menemukan ada interaksi dengan lawan jenis yang
seperti berpacaran, tapi pernyataan dari Aisyahnya enggak bu, aku mah cuma dekat aja sama dia gitu, tapi interaksinya seperti itu. Nah wayahna kalau di kemudian hari hal-hal seperti itu pun nanti mendapat teguran dari asatid gitu ya. Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa interaksi antar lawan jenis yang sudah harus di warning itu bukan hanya status pacaran, tapi interaksinya yang menyerupai orang-orang yang berpacaran di luar sana, gitu ya. Nah, ini mungkin yang salah satu hal yang sangat penting untuk diingatkan terkait interaksi dengan lawan jenis. Bukan hanya soal sentuhan ya, sentuhan mah itu sudah jelas kan tidak boleh ya, apalagi kalau disengaja. Kalau tidak disengaja mah ya nama juga nggak sengaja ya. Tapi kalau misalnya disengaja, misalnya Aisyah ke siapa, ke Firzi misalnya teh megang gitu sengaja, jangan ya gitu. Atau misalnya ada RG yang sengaja mau ngejailin teman UG-nya dengan megang tangannya, jangan ya, itu sudah tidak boleh, interaksinya sudah tidak dibolehkan gitu. Nah sebelum ke interaksi seperti itu, yang paling banyak dialami, yang paling banyak kasusnya terjadi adalah soal komunikasi gitu, via handphone, via sosial media ya. Itu yang perlu diperhatikan, hati-hati, karena setan itu semakin semakin kitanya menjaga, semakin setannya kuat gitu ya. Jadi gangguan setan itu Masya Allah gak akan mudah untuk mengalahkannya, tapi kita harus berusaha gitu ya. Sebagai manusia yang dianugerahi ahsani takwim sama Allah, bentuk yang sebaik-baiknya, kita dianugerahi akal gitu ya, kita harus bisa mengusahakan untuk melawan godaan setan seberat apapun godaannya gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang perlu Ibu amanatkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajarannya dan bisa dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari kita selanjutnya. Baik, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.